Semakin nambah ilmu di dalam dirinya, yang bertambah sombongnya. Bertambah zikirnya, bertambah sombongnya. Maka nanti dia akan ngomong orang, ente zikirnya berapa? Gua zikir berapa? Saktian mana kita? Nanti ngomongnya gitu, Pak. Adu ma'rifat kita. Emang ma'rifat apaan sih? Kok bisa diadu-adu? Ma'rifat gak bisa diadu, Pak. Ketika seseorang ingin membersihkan dirinya dari selain Allah, maka yang harus dilakukan di awal kali adalah uzlah. Tapi uzlah di zaman ini susah nggak? Susah ya, paling antum harus ke Sumatera dulu, suluk tarekat, atau ke Yai Syakur di Indramayu ya. Udah ribet hari ini mencari tempat suluk, tempat beruzlah, sudah susah. Maka yang bisa kita lakukan terutama di keramaian kota sekarang adalah al-khalwah, berkhalwat. Jadi tolong setiap hari, setiap malam menyempatkan waktu bersama Allah sebelum subuh atau sebelum tidur, hatta walau rubu' sa'ah ya, walaupun cuma seperempat jam, kalau bisa setengah jam, kalau bisa 1 jam. Ngapain? Ya zikir Quran, zikir Quran, zikir Quran, zikir sholat. Udah gitu aja, nggak ngapain lagi. Kita sudah tersita lama dengan handphone. Katanya anti Cina, tapi handphonenya Cina, ya. Anti Amerika, handphonenya Apple. Jadi ternyata bukan itu masalah kita. Masalah kita, kolbunya anti selain Allah atau tidak. Itu masalah kita. Mau di tangannya Apple atau Oppo, Oppo bahasa Jawa kali ya. Tapi hati-hati teman-teman, ketika orang berkhalwat dan beruzlah. Jadi saya nggak mau gaul lah sama orang, itu namanya beruzlah juga. Ada orang beruzlah, tapi dia merasakan orang itu jahat, saya baik, saya harus menjauh darinya. Orang seperti ini disebut dengan mutakabbirun. Ini orang uzlah, tapi dalam dirinya itu setan. Setan uzlah, jadinya begitu. Semakin nambah ilmu di dalam dirinya, yang bertambah sombongnya. Bertambah zikirnya, bertambah sombongnya. Maka nanti dia akan ngomong orang, ente zikirnya berapa? Gua zikir berapa? Saktian mana kita? Nanti ngomongnya gitu, Pak. Adu ma'rifat kita. Emang ma'rifat apaan sih? Kok bisa diadu-adu? Ma'rifat gak bisa diadu, Pak. Yang bisa diadu nih, ini bisa diadu nih ya, isi otak bisa diadu, yakin bisa diadu, ma'rifat gak bisa diadu, karena langsung ma'rifat itu yang disebut al-haq. Jadi kalau antum baca Al-Quran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, al-haq dari Allah itu ma'rifat, artinya pengetahuan yang pasti itu hanya dari Allah. Maka jangan pernah ragu, dan itu pintunya cuma satu, al-bab al-muhammadi, yaitu pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak melewati jalur kenabian tidak akan sampai kepada al-ma'rifah. Ma'rifatnya semu, saktinya semu, alimnya semu. Alim di sini kena stroke habis, Pak. Bener nggak? Antum mau banggain hafalan, kena stroke habis, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa banggain ini. Banggainnya harus ilmunya ilmu qalbu. Maka dalam Al-Quran selalu kalimatnya lahum qulubu ya'qiluna biha, mereka punya hati yang mereka berakal dengan si qalbu. Jadi jangan hanya berakal dengan ini, dengan kecerdasan intelektual. Kita harus berpikir, berakal, sumbernya, resource-nya adalah qalbu ya. Kalau saya mau pakai akal-akalan, Pak, saya mungkin debat tiap hari ya. Tapi apa untungnya debat? Kalau kita menang emang orang ikut kita? Kan enggak bakal ya. Orang kalau kalah debat, egonya yang main, gengsi gitu. Itu yang terjadi, nauzubillah min dzalik. Jadi kita pun kalau menghindari satu komunitas, bukan karena komunitas itu kita anggap akan menyakiti atau akan merusak diri, tapi kita mengatakan, jika aku masuk suatu komunitas ini, mungkin akulah penyebab mereka rusak. Ini baru orang mutawadhi, baru uzlahnya benar. Jadi uzlah zaman now adalah
tidak masuk ke dalam komunitas yang membuat kita terpapar dunia, membuat kita melenceng dari akhirat, melenceng dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menjauhi komunitas begitu, bukan kita menuduh mereka, tapi kita menuduh diri sendiri. Kalau aku ada di sana, mungkin akulah penyebab mereka cinta dunia. Ini bedanya, ya. Maka hati-hati, ini banyak setan itu bisa masuk Pak ke dalam diri para pengamal tarekat, bisa masuk kepada dokter, profesor, bisa masuk ke ustadz, bisa masuk ke siapa aja. Kalau nggak begitu, mana mungkin Sayyidina Adam bisa tertipu? Nabi Adam, Nabi kita, kakek kita semua. Maka ini keturunan Nabi semua kan? Cuma Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad. Karena kita semua ini keturunan Nabi Adam, kesalahan itu akan berulang. Syaitan itu selalu berbicara pelan. Syaitan itu selalu berbicara tulus. Dia jual ketulusan dan dia jual keilmuan. Maka syaitan akan menjual keyakinan, karena dia pernah mengalami ujian keyakinan ribuan tahun beribadah di langit dan di bumi, sehingga Allah angkat dia setara dengan malaikat. Fasjudu li Adama, ujiannya diuji sujud ke Adam, dia nggak mau. Kenapa? Di kolbunya ada kesombongan yang menyala-nyala. Ini dalam diri kita ada kesombongan nggak menyala-nyala? Kalau ada orang sedikit senggol kita, kita marah, ya, kita mau bunuh orang itu Pak jadinya. Tapi kalau kita merasa bukan siapa-siapa, jika ada orang mau nyerang kita, ya kita maafin, mungkin dia salah faham, ya. Rasulullah SAW melakukan itu berkali-kali, ya, dicaci maki segala macam, bahkan dibentak, ya. Yang paling sedih itu Nabi dibentak oleh sahabat tercintanya Umar. Tapi Nabi faham Umar lagi galau. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Belum lagi galau. Rasulun anta, ente bener Rasul gak sih? Antum coba ngomong sama aneh, ente beneran ustadz gak sih? Kalau saya baper, saya tersinggung, tapi kalau saya paham antum, saya nggak akan marah. Nah, itulah bagaimana dewasanya Rasulullah. Nabi biarkan Umar berkembang, ternyata beliau menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang orang-orang yang benci sama kita hari ini, yang marah sama kita hari ini, siapa tahu nanti menjadi orang yang sangat cinta kepada ilmu yang kita kembangkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan bawa nafsiyah ego diri, ya, yang kita kedepankan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya, wa man istasghara nafsahu fahuwa mutawadhi. Siapa yang beruzlah karena memandang dirinya kotor, takut merusak manusia, itulah yang disebut muslim hakiki mutawadhi. Kembali ke hadis yang sering dibaca oleh para asatis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki, yang mutawadhi, muslim yang khawatir orang lain tersinggung oleh lisannya. Maka saya katakan tadi, jika teman-teman salafi tersinggung oleh kalam saya, maafkan saya, ya. Jika teman-teman tarekat sufi tersinggung dengan kalam saya, tolong maafkan saya. Jika teman-teman yang ahli dalam ilmu apa kurang berkenan dengan saya, mohon maafkan saya, supaya masalah kita selesai di dunia. Lewat dari itu, antum mau debat, ayo kita debat, ya. Antum mau adu kitab, ayo kita adu kitab. Tapi unsuran benci, sakit hati, tolong dibuang dulu. Kalau enggak, kita enggak usah berdiskusi, ya, enggak usah berkalam, enggak ada manfaatnya.